yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, tuan guru, haji dan hajjah, bapa ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jauh-jauh begini? Ibu-ibu dekat sini maju, kosong di sini depan. Maju semuanya di sini. Biar kelihatan cantiknya seperti apa. Sini, maju. Terlalu jauh di sana. Nanti ada 5,000 ibu-ibu mau datang, jadi di belakang mereka. Kalian maju aja. Bapa-bapa boleh juga maju. Jangan jauh-jauh. Ciri majlis Rasulullah dekat dan rapat. Kenke kabare? Alhamdulillah. Habis bahasa Bali, gak ada lagi. Baru belajar ini, gak ada lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini malam Sabtu ini, seharusnya jemaahnya banyak. Kok ini sedikit ya? Karena kalau di Bali, karena masjid-masjidnya sedikit, ya, jadi jemaahnya berkumpul gitu. Tapi ini terasa jemaahnya cuma sedikit ya? Atau memang sekitar sini cuma yang Muslim sedikit? Atau karena malam Sabtu jadi di luar masjid aja ya? Hah? Gimana ceritanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Memang itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang milih. Allah yang milih siapa yang dapat hidayahnya. Allah yang milih siapa yang menjadi tamu Allah masuk rumah Allah. Itu pilihan Allah. Bukan di Bali, bahkan di daerah-daerah yang lain yang 90% ya Muslim, 90% Muslim, tetap masjidnya sepi. Jadi masalah hidayah. Bukan masjidnya dekat atau jauh, bukan. Banyak tetangga masjid tapi gak pernah masuk ke masjid. Banyak juga. Di zaman ini mohon maaf, muncul Muslim tapi tidak salat. Ada. Banyak sekali. Banyak sekali. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, berikan hidayah, kita bisa bergerak. Ya, keluar dari rumah, tinggalkan dunia kita menuju ke rumah Allah. Artinya Allah sayang kepada kita. Allah yang berikan taufik, Allah yang berikan kekuatan. Anda datang ke rumahnya karena Allah lagi memudahkan jalur surga kita. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Banyak anak-anak muda sehat kuat, dia siap jauh-jauh ke pantai di sana, jauh-jauh main futsal di sana, tapi ke masjid gak bisa jalan. Gak bisa jalan kalau ke masjid. Subhanallah. Padahal masjid lebih dekat daripada tempat-tempat yang lain. Itu namanya pilihan Allah. Kata ulama, kalau Allah mengizinkan, pasti Allah sayang dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memilih surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita siap-siap menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harapan orang muslim itu selamat dari neraka dan masuk surga. Itu harapan kita. Dan yang luar biasa di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita lagi bantu kita. Allah membantu kita. Gimana cara Allah membantu kita? Coba bayangkan. Bapak ibu lakukan satu kebaikan, Allah berikan balasan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Untuk apa? Biar kebaikan-kebaikan menjadi banyak nanti di hari kiamat. Buku amal isinya banyak kebaikan, padahal baru kita satu.
tapi tulisnya 10. Dan begitu namanya manusia, pasti ada salah, ada dosa. Kata Allah, gak apa-apa. Satu, tulis satu aja. Dan itu satu, keburukan kita satu itu, yang ditulis satu, selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda baca istighfar, dihapus dosanya. Dihapus. Setelah lakukan dosa, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dihapus dosanya. Wudu, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu, dosa-dosanya keluar sama air wudu itu. Jadi begitu cuci muka, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, semuanya dihapus oleh Allah. Dosa tangannya dihapus, dosa kaki dihapus oleh Allah. Salat sambil salat berikutnya dihapus dosa antaranya. Jumaat sambil Jumaat berikutnya dihapus dosa antaranya. Ramadan sambil Ramadan berikutnya dihapus dosa-dosanya. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita mensucikan buku amal kita. Kita isi dosa maksiat, berkah amalan sederhana dihapus dosa kita. Subhanallah wa bihamdih, zikir mulia. Subhanallah wa bihamdih, zikir mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin 100 marrah ghufirat khatayah wa in kanat mithlu zabadil bahr. Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdih 100 kali, dihapus dan diampuni segala dosa-dosanya, apapun banyak dosa-dosanya, sebesar apapun dosa-dosanya, dihapus. Subhanallah wa bihamdih 100 kali, 5 minit udah beres. Tapi dihapus segala dosa-dosanya. Itu semuanya bantuan dari Allah untuk selalu kita dapat ampunan Allah, kebaikan kita banyak, dosa kita dihapus. Silahkan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang sekali kepada umatnya. Rasulullah sayang sekali. Allah jelaskan sampai mana Rasulullah sayang kepada umatnya. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayang kepada umatnya, kalau umatnya ada masalah, ada kesulitan, Rasulullah yang sedih, Rasulullah yang stres. Bagaimana bisa selesaikan masalah umatnya? Bagaimana bisa selesai masalah mereka itu? Bagaimana bisa mereka harisun alaikum, fikirannya bagaimana menjaga kalian, kata Allah, biar tidak masuk api neraka jahannam. Itu fikirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu saking sayang kepada umatnya, salat yang kita laksanakan ini awalnya difardu oleh Allah, salat itu 50 kali. 50 kali. Tahu artinya apa? Tidak ada kesempatan keluar dari masjid, gak ada kesempatan lagi. Salat, habis salat, salat lagi. Udah beres, salat lagi. Udah beres, salat lagi. Rasulullah sayang, ya Allah, ringan kepada umat, berat bagi mereka, kesian, ya Allah ringankan. Balik lagi, ya Allah ringankan, ya Allah ringankan, ya Allah, minta berkali-kali sampai menjadi 5 kali aja. Yang luar biasa apa? Kata Rasul, 5 kali laksanakan, pahalanya tetap 50 kali. Allahu Akbar. Ini berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tahu fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin banget dunia kita lancar, dunia kita sukses, dunia kita berkah. Tapi mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kalau suruh kita tahajud sepanjang malam, malas-malas. Kita berat kalau suruh tahajud, tak bisa. Kalau suruh khatam Quran setiap minggu sekali, berat, gak mampu. Terus gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memilih yang paling ringan kepada umatnya, tapi ujungnya masuk surga. Untungnya besar, amalannya sederhana. Rasulullah begitu berikan satu amalan, fikiran Rasulullah biar semuanya bisa laksanakan. Gimana artinya? Beda-beda. Bapak-bapak beda dengan ibu-ibu. Yang tua beda dengan yang masih muda. Yang sakit beda dengan yang sehat. Yang miskin beda dengan yang kaya. Kalau misal Rasulullah SAW, kalau ingin masuk surga, bersedekahlah. Yang kaya bisa sedekah, yang miskin gimana? Tidak ada kesempatan. Karena itu selalu Rasulullah memilih yang paling ringan bagi semua. Kata Rasulullah SAW, biar kita dapat berkahnya, biar kita dapat kemuliaannya, tapi dengan amalan yang ringan aja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan balas 10 kali baginya. Allahu Akbar. Kalau kita salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, udah satu kali, Allah berikan balasan 10 kali rahmah, 10 kali ampunan, 10 kali keberkahan, 10 kali kemuliaan, 10 kali kelancaran, 10 kali lipat rizkinya, 10 kali lipat hidayahnya. Berkah apa? Yang ringan ini, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, satu kali, udah beres, langsung dapat 10 kali balasan Allah. Semuanya bisa kan? Kalau lagi sihat bisa atau tidak? Kalau lagi sakit bisa salawat atau tidak? Bisa. Kalau lagi kosong bisa salawat atau tidak? Kalau lagi sibuk bisa salawat atau tidak? Bisa. Dan yang luar biasa biar kita faham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, tidak butuh salawat kita, tidak butuh. Tapi itu yang ringan bagi kita. Rasulullah, Allah yang maha agung, yang maha mulia, salawat kepada nabinya. Malaikat yang suci, yang sempurna, yang tidak pernah ada dosa maksiat, salawat kepada nabinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Apa gunanya salawat kita manusia yang banyak salah, banyak dosa? Tapi karena Rasulullah sayang, Rasulullah tidak memfikirkan satu kali salawat kita, tidak. Tapi keinginan Rasulullah, anda dapat 10 kali rahmat Allah, anda dapat 10 kali hidayah, anda dapat 10 kali barakah, anda dapat kemuliaan itu. Bagaimana? Kalau suruh taat susah, suruh ibadah sulit, suruh tahajud gak mau, baca Quran berat. Terus gimana solusinya? Udah gak apa-apa, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, satu kali dapat 10 kali langsung. Duniamu berkah,
duniamu lancar, duniamu sukses karena Allah lagi salawat kepadamu. Tapi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ingin dunia kita lancar, dunia kita sukses dan berkah. Rasulullah ingin banget akhirat kita nanti. Akhirat kita nanti Rasulullah sudah memfikirkan masalah itu. Kenapa? Di sana kesulitannya luar biasa. Ada hari bangkit, ada hari mahsyar, ada hari hisab, ada hari sirat. Anda susah sulit di sana. Rasulullah sudah memfikirkan masalah itu. Bagaimana anda bisa lancar di sana? Bagaimana bisa memudahkan urusannya di sana? Kata Rasulullah, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada di sini yang ingin dapat syafaat Rasulullah? Ada? Mau syafaat Rasulullah? Mau? Rasulullah yang mau berikan syafaat. Bukan cuma kita mau, tapi ternyata Rasulullah ingin berikan syafaat. Karena itu bagaimana solusinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, akan dapat syafaatku di hari kiamat. 1 minit. 10 kali salawat 1 minit. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli. 1 minit sudah beres. Anda dapat apa? Hadiah yang mulia, syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Tahu kalau bapa ibu istiqamah lakukan ini, apa yang anda dapat? Anda 10 kali bagi hari salawat, anda dapat 100 kali rahmat Allah, 100 kali keberkahan, 100 kali kemuliaan, 100 kali kelancaran, 100 kali keberkahan setiap pagi hari. Setiap pagi hari. Dan begitu anda jalankan malam hari 10 kali lagi salawat, anda dapat di dunia 100 kali rahmah, 100 kali kemudahan, 100 kali keberkahan, 100 kali kemuliaan setiap malam hari. Artinya duniamu berkah, duniamu lancar, duniamu sukses. Dan begitu datang di hari kiamat, udah dapat jaminan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan urusan akhirat, silahkan masuk surga. Sederhana, sederhana. 1 minit pagi hari, 1 minit malam hari, dengan 10 kali salawat, 10 kali salawat, anda dapat untung yang luar biasa. Tapi saya yakin dari wajah-wajah bapa ibu di sini lebih mulia daripada ini. Kelihatan dari wajah-wajah bapa ibu seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bercahaya, bersinar, Masya Allah, luar biasa. Karena banyak lampu kayak ini ya. Tahu sahabat Rasulullah gimana? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau cuman masuk surga, enggak. Terus mau apa? Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita tetangga denganmu di dunia, mau jadi tetangga denganmu di dalam surga. Allahu Akbar. Bayangkan bapa ibu, bayangkan aja, anda di dalam surga, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga sama-sama ini berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira kenikmatannya itu sampai mana? Kata sahabat, ya Rasulullah, masuk surga mantap bagi kami, tapi tidak lengkap kalau bukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah terasakan, mereka sudah menikmati waktu duduk di Madinah, duduk sama Rasulullah, salat di belakang Rasulullah, jihad sama Rasulullah, bercanda sama Rasulullah, belajar sama Rasulullah. Mereka sudah terasa nikmatnya itu. Kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana kita tetangga denganmu di dunia, mau jadi tetangga di dalam surga? Belum puas hati kami kalau cuma masuk surga, gak mau. Harus bersama Rasulullah di dalam surga. Mau? 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 Mau atau mau banget? Itu ada tanda mau ini. Harus semangat, mau. Ya, mau. Alhamdulillah, nikmat dari Allah masih dibuka kesempatannya. Rasulullah ajarin kita ada amalan-amalan bagi orang yang hebat, bagi orang yang semangat, bukan cuma masuk surga, tapi ingin menjadi tetangga dengan Rasulullah di dalam surga. Tolong fokus amalan-amalannya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang pelihara anak yatim, yang menjaga anak yatim, yang menghormati anak yatim, yang perhatian kepada anak yatim, akan bersamaku di dalam surga begini. Artinya teman, artinya tetangga dengan Rasulullah. Berkah amalan apa? Menjaga anak yatim. Usahakan dalam hidupanmu, dalam fikiranmu, sebagian rizkimu untuk anak yatim. Untuk anak yatim. Saran saya, ketua ta'mir masjid, buka satu kotak amal, biar semua jamaah ikut. Ini kotak amal cuman untuk anak yatim. Anak yatim yang di sini, keluarga-keluarga muslim di sini, tulis ada anak yatim, tulis nama mereka, kebutuhannya gimana, kebutuhannya setiap bulan berapa, tulis. Masing-masing jemaah masjid sesuai kemampuan. Ini bisa 10.000, silahkan. Ini bisa 5.000, silahkan. Ini bisa 100.000, silahkan. Dikumpulkan uang itu di sunduk amal, kotak amal anak yatim. Biar semuanya ini bagaimana kita berkumpul di sini di dalam masjid ini yang penuh berkah, sama-sama kumpul lagi di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah apa? Menjaga anak yatim. Sunduk amal, ini anak yatim ini si fulan butuh 1 juta, ini butuh 500, ini butuh, udah tutupi kebutuhan mereka, tapi kemuliaannya dapat untuk semuanya sesuai kemampuan. Setiap ada rezeki, masukin dalam sunduk itu, kotak anak yatim itu, masukin di situ. Kapan ada rezeki? Segera dapat kemuliaannya, bisa jadi tetangga dengan Rasulullah di dalam surga. Yang kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai, yang paling aku cintai, yang paling dekat kepadaku di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah itu? Yang kamu cintai ya Rasul, siapa itu? Yang paling dekat kepadamu ya Rasul, siapa? Kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya, yang paling mulia
akhlak ni. Susah, sulit menjaga akhlak mulia, susah. Orang baik, baik. Kalau baik, baik. Tapi kalau yang lain baik, aku ikut baik. Tapi kalau yang lain jahat, aku lebih jahat lagi. Itu masalahnya. Gak bisa atur akhlak kita. Mohon maaf, gak bisa atur. Coba sekarang ini, begitu kita mau menuju ke sini, macetnya luar biasa. Coba kalau anda pakai motor, datang mobil, hilang akhlak kita, sabaran kita, adab kita, semuanya hilang. Nah, kata Rasulullah, ya, aku akan berikan tempat yang mulia dekat kepadaku, dan aku cintai orang yang bisa menjaga akhlak mulianya. Susah sulit. Ketemu si fulana, kemarin kata ibu si fulana, pakaianmu acara pernikahan itu jelek banget. Oh gitu, dia bilang gitu. Langsung marah, sakit hati. Susah menjaga akhlak mulia, susah. Tapi begitu ada orang yang hebat, yang ingat, kalau saya menahan diri, kalau saya sabar, akan dapat kemuliaan. Ya, aku ingin banget bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Walaupun saya bisa balas, saya bisa jadi orang jahat, saya bisa marah, tapi saya gak mau. Saya sabar karena ada hadiah luar biasa nanti di hari kiamat. Aku mau sabar. Usahakan mendidikan diri biar selalu menjaga akhlak mulia. Kata Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Usahakan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Anak yatim. Usahakan sesuai kemampuan, gak apa-apa, sesuai kemampuan. 2.000, 5.000, 10.000, yang penting ada sunduk kotak amal anak yatim. Tugas takmir masjid, catat nama-nama anak yatim yang butuh. Bukan semua anak yatim, jadi ada anak yatim tapi kaya, ya, tapi anak yatim yang butuh. Tulis nama mereka, kebutuhannya berapa, tutupi kebutuhannya. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu subuh hari musim dingin, ada satu sahabat datang bawa air hangat untuk Rasulullah berwudu. Rasulullah senang hatinya, mau berterima kasih kepada sahabat tersebut. Kata Rasulullah, minta apa aja saya akan kasih, tanda berterima kasih. Kata sahabat, aku minta satu ya Rasulullah, aku minta satu aja. Kata Rasulullah, apa? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Kata Rasulullah, mahal tu, yang lain aja. Aw ghaira dhalik, yang lain aja. Kata sahabat, gak ada ya Rasulullah, itu aja harapan saya, itu yang saya minta, itu yang saya mau. Di sini kata Rasulullah, kalau memang mau begitu menjadi temanku di dalam surga, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantulah saya biar dapat kemuliaan itu dengan berbanyak sujud. Berbanyak sujud artinya banyak salat nafilah, tahajud banyak, duha banyak, qabliyah ba'diyah, terus selalu ada salat nafilah. Dan begitu anda bersujud harus lama sujudnya. Kenapa?
paling dekat kepada Allah waktu sujud, paling dekat kepada Allah. Begitu anda sujud, tahan, sabar, lama di situ, curhat, doa dalam sujud, akan dapat kemuliaannya. Jadi syaratnya berbanyak sujud tapi dengan cara yang benar. Berbanyak sujud tapi dengan cara yang benar. Mohon maaf, bukan begitu sujud Allahu Akbar sub Allah sub ayam, sub kambing, oh subhana rabbiyal a'la, oh subhana rabbiyal a'la, menjadi sub. Gak benar sujud ini gak benar sujud ini. Nikmati sujud, anda dekat kepada Allah, silahkan lama sujudnya, curhat, doa yang banyak dalam sujud, akan bisa dapat kemuliaannya, bisa menjadi teman Rasulullah di dalam surga. Yang keempat, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salah. Yang paling dekat, yang paling hebat, martabatnya sangat dekat kepada Rasulullah di hari kiamat. Siapa? Yang paling banyak salawatnya, berbanyak salawat, terkenal banyak orang-orang salih salawat kepada Rasulullah setiap hari, setiap malam. Ada yang 20,000 kali, 30,000 kali, 40,000 kali mereka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin, mohon maaf, di mata kita, di akal kita, oh banyak banget, kok mereka bisa ya? Bagaimana kita, mohon maaf, kalau duduk megang HP bisa 1 jam 2 jam, mereka manfaatkan 2 jam itu duduk atas sejadah salawat. Bagaimana antara kita kalau duduk sama teman di kafe 2 jam 3 jam, mereka manfaatkan waktu itu salawat. Bagaimana, mohon maaf, kerja keras untuk urusan dunia 10 jam 12 jam, mereka fokus salawat. Bagaimana, mohon maaf, kita tidak masuk masjid kecuali nunggu azan dulu baru mau datang ke masjid, mereka datang lebih awal, diam di masjid salawat. Bagaimana, mohon maaf, banyak antara kita setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, lari keluar dari masjid, mereka tahan sabar di masjid lanjut salawat, dapat kemuliaannya. Bagaimana di tanah malam, mohon maaf, sepanjang malam kita tidur, mereka sedikit tidurnya bangun tahajud dan duduk banyak salawat, dapat dalam satu hari satu malam 20,000 kali, 30,000 kali. Mereka cerita, dia bilang setiap malam aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam berkah salawat. Ini hadiah dari Rasulullah, sudah sampai, tenang saja, sudah sampai. Yang tujuanmu ketemu di hari kiamat, malah sekarang datang hadiahnya duluan di dunia. Allahu Akbar. Persiapan kita sampai mana salawat, mohon maaf, persiapan kita sampai mana? Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti tolong Bapak Ibu di sini sampaikan kepada orang-orang yang malas di sana ya. Ada orang-orang malas-malas di sana, sampaikan ya. Kalau paling tidak 1 kali salawat akan dapat 10 kali balasan Allah. Tapi kalau ingin dapat syafaat, bilang 10 kali bagi hari,
10 kali malam, 10 kali malam hari. Tapi bagi orang yang malas di sana, yang malas di sana. Tapi bagi orang-orang yang hebat di sini, yang luar biasa di sini, berbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, setiap saat. Jadi anda khususkan waktu, misal setiap hari 1 jam, ya, 1 jam. Boleh sekaligus atau boleh bagi-bagi, misal 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Anda yang atur waktunya. Anda tahu waktu kosong kapan? Udah atau begini, sebelum waktu azan siap-siap duluan ke masjid. Begitu sudah azan, anda sudah di masjid, ikuti muazzin, dapat pahala. Barang siapa yang ikuti muazzin, kemudian dia baca doa azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, akan dapat syafaatku di hari kiamat. Kata Rasulullah, barang siapa yang ikuti muazzin kemudian baca doa azan, akan dapat syafaatku di hari kiamat. Anda dapat kemuliaannya. Begitu salat sunnah qabliyah, habis itu manfaatkan 5 minit, 3 minit, 10 menit itu salawat kepada Rasulullah. Habis selesai salat ba'diyah, duduk salawat 10 menit lagi, udah baru pulang, baru lanjut. Atau setiap habis subuh, atau sebelum tidur. Yang penting anda yang atur waktu. Masing-masing sudah tahu waktunya seperti apa, anda yang atur waktu. Yang paling penting, berbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak lagi salawatmu, anda lebih mulia. Lebih banyak lagi, anda lebih sukses. Lebih banyak lagi, anda lebih berkah. Buktinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang satu sahabat, dia tanya, ya Rasulullah, aku berdoa, tapi sebelum saya berdoa, saya salawat kepadamu dulu. Kira-kira ya Rasulullah, berapa lama saya salawat kepadamu dulu baru masuk doa? Kata Rasulullah, terserah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ar-rubu' artinya seperempat. Misal kalau dia berdoa curhat kepada Allah 1 jam, 15 menit dia dulu salawat baru berdoa. Kata Rasulullah, ya terserah, tapi kalau nambah lagi itu lebih baik bagimu. Oh gitu ya. Kalau memang begitu ya Rasulullah, idzan ats-tsuluts, sepertiga. Saya sepertiga salawat dulu baru masuk doa. Artinya berapa? 20 menit baru masuk doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah, tapi kalau nambah lagi itu lebih baik bagimu. Oh ya, kalau memang begitu, idzan an-nisf ya Rasulullah, separuhnya, setengahnya. Berarti 1 jam 30 menit saya salawat dulu baru masuk doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah, tapi kalau anda nambah lagi itu lebih baik bagimu. Oh, kalau memang begitu ya Rasulullah, idzan ats-tsulusain. 2 kali 3 itu apa? 2/3. Artinya kalau 1 jam 40 menit. 40 menit salawat dulu baru masuk doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah, tapi kalau anda nambah lagi itu lebih baik bagimu. Oh, baru faham sahabat itu, baru sadar. Oh, kalau memang begitu ya Rasulullah, idzan aj'al laka du'ai kullah, idzan aj'al laka salati kullah. Kalau memang begitu ya Rasulullah, saya fokus cuman salawat kepadamu, gak jadi doa. Gak jadi doa, cuman salawat kepadamu ya Rasulullah. Di sini kata Rasulullah, kalau memang anda benar menjalankan itu, mengerjakan itu, akan dapat 2 kemuliaan. Yang pertama, segala hajatmu, segala kebutuhanmu dicukupi oleh Allah, diberikan oleh Allah. Yang kedua, segala dosamu dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata ulama dijelaskan, duniamu beres, akhiratmu beres. Karena semua harapanmu, keinginanmu, hajatmu ditutupi oleh Allah. Artinya segala urusan dunia, fikirkan rezeki, fikirkan anak, fikirkan keluarga, fikirkan usaha, ditutupi oleh Allah. Udah dicukupi semuanya. Terus nanti di hari kiamat dihapus dosanya, silahkan masuk surga. Diampuni segala dosa-dosanya. Berkah apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon hafal amalannya ya. Jadi kalau biar lancar, sukses, dapat berkah dan dapat kemuliaan, 1 kali salawat dapat balasan Allah 10 kali lipat. Tapi kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, 2 amalan ringan. Yang pertama, 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari salawat akan dapat syafaat Rasulullah. Yang kedua, ikuti muazzin, habis azan baca doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau anda hebat, anda ingin dapat kemuliaan yang tinggi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menikmati duduk bersama Rasulullah di dalam surga, ikuti amalan yang tadi. Yang pertama, anak yatim. Yang kedua, akhlak mulia. Akhlak tidak cukup, harus mulia, ya, harus mulia. Terus yang ketiga, sujud. Masalah sujud, lama sujud, dan begitu sujud banyak, artinya banyak nafilah. Terus yang keempat, berbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, bisa apa megang, bisa apa teruskan, bisa menjaga anak yatim, itu yang anda bisa, silahkan. Bisa berbanyak sujud, silahkan. Gak bisa ini dua-duanya, gak bisa, gak apa-apa, fokus salawat. Fokus salawat akan ditutupi oleh Allah segala hajatmu, diampuni dosa-dosamu, diberkahi hidupanmu. Berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap masuk surga? Siap. Masih hidup? Kok gak ada suara? Siap masih surga? Tapi kalau memang sudah siap, mati dulu ya. Ya memang prosesnya harus mati kan? Harus mati dulu. Yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf, kalau kita bahas masalah husnul khatimah, mahal. Bayar dulu husnul khatimah. Kalau ingin dapat husnul khatimah, bayarannya sekarang, masa hidup kita, salat yang terbaik, zikir yang terbaik, akhlak yang terbaik, taat yang terbaik, ibadah yang terbaik, otomatis akan dapat husnul khatimah. Mohon maaf, jauh dari Allah. Salat ditunda, Quran tidak baca, zikir tidak ada, akhlak buruk, dosa maksiat masih terus. Mana bisa husnul khatimah? Mana bisa? Karena itu yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Kita perbaiki diri, usahakan isi taat ibadah yang terbaik, biar anda dapat balasan Allah yang terbaik. Mohon maaf, jangan sampai terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Tahu? Allah bawa satu cerita dalam Al-Quran luar biasa tentang satu orang panjang umur, sihat wal afiat, lancar dan sukses, tapi bodoh, jauh dari Allah, sibuk dunianya. Tiba-tiba datang saatnya, datang malaikatul maut, mau cabut rohnya. Baru sadar
baru sadar, teriak-teriak, "Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab." Hah? Kenapa? Ada apa? Fayaqul ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda ajal saya walaupun sebentar. Tunda aja walaupun sebentar aja. Udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah 60 tahun, sehat walafiat, lancar sukses. Kok sekarang datang saatnya malah minta tunda lagi? Memang untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rab, aku janji akan berubah. Ya Rab, aku akan bersedekah. Ya Rab, aku akan jadi lebih baik. Aku akan taat. Aku akan amal salih ya Rab. Sayangnya Allah menjawab ayat berikutnya, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa tunda lagi dan tidak mungkin balik lagi. Bagi beliau udah lewat, udah habis kesempatannya. Bagi yang masih hidup masih ada kesempatan. Bapak ibu masih hidup? Kayaknya ibu-ibu sudah meninggal ya. Masih hidup? Masih ada kesempatan. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Innamal a'malu binniyat. Niat dan azam. Kita usahakan jadi hamba Allah yang lebih baik. Sesuai kemampuan enggak apa-apa. Yang penting selalu ada taat, ada ibadah, ada zikir, ada salawat, ada Quran. Usahakan akhlak lebih baik lagi. Ya, muamalahnya, jujurnya, amanahnya, salatnya, semua jadi lebih baik. Ya Allah, curhat begitu anda sujud, dekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin jadi lebih baik. Masih banyak godaannya. Ya Allah, aku ingin salat lebih lama. Masih fitnah dunia, masih godaan syaitan, teman buruk. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kuatkanlah iman saya. Ya Allah, mudahkan taat saya. Aku ingin jadi lebih baik, tapi masih berat bagi saya, masih susah sulit. Ya Allah, ya Allah, bantulah saya. Di sini Allah akan berikan kemudahan dalam taat dan ibadah kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, datang waktunya satu pertanyaan sesuai janji Ustaz. Ada satu pertanyaan, bisa jawab angkat tangannya dapat hadiah. Pertanyaannya dari yang saya bahas, biar kita lihat mana yang fokus, mana yang tidur. Tadi saya sebut, kalau ingin menjadi temanmu menjadi teman Rasulullah di dalam surga, ada amalan-amalannya. Sebut 3 amalan. Silakan. Ya, silakan. Yang pertama, menjaga anak yatim. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab saya. Untuk yang pertama, menjaga anak yatim. Menjaga anak yatim. Untuk yang kedua, menjaga akhlak mulia. Akhlak mulia. Untuk yang ketiga, memperbanyak sujud. Berbanyak sujud dan lama sujud. Terus? Dan yang keempat, perbanyak salawat. Berbanyak salawat. Ini bagi orang yang hebat, yang semangat. Tapi kalau untuk yang malas-malas, yang di sana yang malas-malas, kasih tahu 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, biar mereka dapat berkah dunia dan dapat syafaat nanti di hari kiamat. Silakan Ustaz, silakan, sini dapat hadiah ni, silakan. Barakallah, terima kasih, Masya Allah, semangat fokus ni luar biasa. Ya. Satu ya, Ustaz. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ada amalan-amalan. Boleh minta ijazah Ya, sekalian. ada Minta semuanya. ijazah Ya. sekalian.
ijazah insyaAllah. Barakallah. Tayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah doanya mustajab. Malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa-doa kita. Karena itu saya akan baca doa, dan khususan saya akan baca doa hajat. Bapak Ibu di sini ada yang punya hajat? Ada? Ada? Banyak ya? Saya akan baca doa hajat. Aku mohon sebutkan hajatnya dan hadirkan hatinya. Mungkin di mata kita, dalam fikiran kita, hajat kita itu masih jauh atau susah, sulit, bahkan mustahil di mata kita. Tapi yakinilah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kecil, semuanya mudah. Satu kata, kun fayakun, beres. Memang Allah yang menajak. Allah yang menajak dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan orang mukmin, begitu dia berdoa, basrah segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya tutup doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, walaupun beliau sudah wafat, kita masih lanjut berjuangannya. Jadi alhamdulillah, acara-acara beliau yang ada di TV kita masih teruskan. Pondok-pondok pesantren beliau masih kita teruskan. Keliling seluruh Indonesia silaturahmi kepada jamaah masih kita teruskan seperti ini. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada orang yang spesial, orang yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu izin kita sebentar 5 menit bagi-bagi hadiah dulu kepada jamaah. Habis itu kita insya-Allah tutup dengan doa. Kepada Ustaz silakan.